Kamu belum pernah lihat sebelumnya. Pangeran Darah. Saya mewakili Sekte Qingyun, pemimpin dari 3000 aliran lurus. Datang untuk memohon. Mohon Anda maju bertarung. Musnahkan kodok penelan langit. Dan selamatkan semua makhluk hidup. Saya mewakili para pemimpin dari 72 gua. Datang untuk memohon. Mohon Pangeran bertindak. Musnahkan kodok penelan langit. Pangeran Darah. Saya mewakili pemimpin dari 3000 aliran lurus berjanji. Jika Anda tidak kembali, kami pasti akan menjaga istri dan putri Anda dengan baik. Pangeran Darah, mohon bertindak. Ah, ini. Halo, Ziqiao. Ada sesuatu yang mungkin tidak akan kamu percaya. Barusan ada seorang gadis kecil, terbang keluar dari bumi. Tuan Raja Iblis Pangeran Darah. Anda yakin? Ini putri Anda? Bukan leluhur iblis? Gawat. Segel kekuatan spiritual Xiao Tian rusak. Ini tidak akan berakhir baik kan? Membuat keributan sebesar ini tidak akan berakhir baik kan? Pangeran, putri kecil sekuat ini. Bukankah itu hal yang baik? Betul. Andai aku minta kamu bantu jagain anakku, lu takut nggak? Halo? Apa? Suamiku, kamu mau melahirkan? Aku langsung balik. Balik sini. Bahkan kalian pun segan. Kalau semua orang tahu kekuatan anakku, bukan main-main, dunia bakal kacau balau. Beritahu semua kultivator di dunia, jangan sampai kekuatan anakku ketahuan. Siap. Halo? Siapa ini? Lagi sibuk jagain anak, ngapain nelpon? MU Chen, sudah berapa kali aku bilang? Xiao Tian sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Kamu bawa Xiao Tian kemana lagi? Sayang, aku langsung pulang. Xiao Tian, cepat pulang. Kita harus pulang. Cepat balik. Prestir Wang, ayah Anda menelpon. Katanya, krisis bisnis kali ini hanya bisa diselamatkan oleh keluarga Chu. Dulu, saat ada skandal keluarga, Karena terpaksa, Anda cuma asal pilih suami buat nikah dan punya anak. ayah Anda mendesak Anda untuk menikah lagi. Apa? Xiao Tian, jangan main lagi, cepat pulang. Si putri kecil memang sudah pulang, tapi caranya agak aneh. Aduh, Xiao Tian. Santai aja. Papa, aku mau menyelamatkan dunia. Boleh nggak aku nggak ngerjain PR? Nggak usah ikut les? PR itu tetap harus dikerjakan. Kalau kamu nggak ngerjain, istriku nanti marah. Silbar, Tuan muda, ini naga suci dari klan naga kerajaan Laut Timur. Loh, Cepat kembali ke wujud aslimu. Pulang. Tuan, berubah lagi? Aku ini putra mahkota klan Naga Laut Timur yang agung. Bisakah aku punya sedikit martabat? Tuan muda kecil, tolong bujuk papamu dong. Papa, kasihanilah Xiao Bai dong. Ya, Papa. Kalian berdua mau martabat apa? Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku.
Ingat, jangan sampai putriku ketahuan. Kecuali kalian ingin dunia kacau balau. Baik. Xiao Bai, pulang, pulang, Hia Aa. Menggunakan naga tingkat kesengsaraan sebagai tunggangan. Di mana lagi bisa menemukan hal seperti ini? Pulang kerja. Berhenti. MU Chen. Ini yang kamu sebut olahraga? Aku kan cuma mengajak anak kita keluar. Untuk bersantai. Begitu dengar teleponmu, aku langsung balik. Sayang, aku kangen kamu. MU Chen. Kamu maguan, aku enggak masalah. Tapi kamu enggak boleh merusak anakku. Kamu tahu enggak? Di dunia ini, cuma ada dua hal yang paling penting. Uang dan kultivasi. Xiao Tian nanti akan mewarisi masa depan keluarga. Apa kamu mau dia jadi kayak kamu? Pecundang enggak berguna? Pecundang? Aku sama Xiao Tian itu sangat rendah hati. Iya kan? Iya, iya, iya. Rendah hati. MU Chen, kamu bikin aku kecewa banget. Aku enggak pernah berharap kamu bisa bantu aku apa-apa. Aku cuma berharap kamu bisa bertanggung jawab sebagai ayah rumah tangga. Bukan cuma maguan yang cuma bisa membual. Sayang, aku pasti bertanggung jawab. Lihat anak kita, si besar ini. Kuat banget. Mama, lihat aku kuat banget kan? Xiao Tian, jangan meniru ayahmu. Enggak punya uang, enggak punya kultivasi, enggak ada hasil apa-apa. Kamu lahir bukan dari keluarga biasa. Kamu harus lebih giat dari anak-anak lain. Besok, tes kekuatan spiritual sekolah itu penting banget. Ngerti? Mama, kamu nggak perlu khawatir soal tes. Aku malas ikut. MU Chen, lihat anakmu yang kamu didik ini. Masih kecil sudah sombong. Dia. Sayang, Lepaskan. sayang, aku benar-benar salah. Aku pasti akan bantu Xiao Tian meningkatkan kultivasinya. Aku benar-benar salah. Cukup. Selalu begini. Selalu cuma minta maaf. Presdir Wang, ayah Anda sudah tiba. Dia sedang menunggu Anda. Aku sudah bayar mahal. Baru bisa daftarin Xiao Tian ke kelas tambahan. Besok langsung antar dia ke dojo. Cepat. Apa aku benar-benar harus menikah lagi? MU Chen. Aku sangat berharap kamu bisa lebih bisa diandalkan. Xiao Tian. Saat pelajaran, jangan menonjolkan diri. Simpan kekuatanmu. Jangan berpikir karena kamu anakku. Kamu bisa senaknya menindas teman atau bersikap istimewa. Dengar tidak? Oke. Nanti harus bicara sama wali kelas. Anak liar macam apa yang bisa ikut kelas tambahan ini? HMPH. Kalau guru tanya tentang papa, Bilang saja papamu itu maguan. Tidak punya akar spiritual, tidak punya kekuatan spiritual. oh, Hehehe, lihat Xiao Tian kita. Badannya kuat sekali. Pergi sana. Iya, bagus sekali. Halo. Dalam sejarah manusia, kodok penelan langit telah menyebabkan berapa kali kerusakan besar pada manusia? 6 kali. Bukan 7 kali. Setiap kali, manusia harus membayar harga yang mahal. Kamu berani menjawab duluan. Keberanianmu patut diacungi jempol. Kalian semua harus belajar darinya nanti. Terakhir kali kita belajar teknik pemanggilan. Kamu maju dan tunjukkan pada semua orang. Tidak apa-apa kalau gagal. Wah, Bayi ular penelan langit 7 warna. wah, Berlatih dengan baik. Nanti teknik pemanggilanmu pasti bisa menjadi klan naga kerajaan. Kalian semua harus melindungi Hansia dengan baik. Guru,
Benar hanya bisa menjadi klan naga biasa, tidak bisa menjadi klan naga kerajaan. Omong kosong. Jelas kamu tidak mendengarkan pelajaran dengan baik. Bagaimana orang tuamu membimbingmu? Xiao Bai juga bilang begitu. Duduk. Ayahku juga bilang begitu. Ayah. Ayahmu Raja Iblis ya? Dia bilang, dia itu Maguan. Hahaha. Lucu banget. Maguan? Bahkan tukang sapu pun punya akar spiritual. Ayahmu ternyata Maguan? Sini, tunjukkan pada semua orang. Garis keturunan Maguan ayahmu. Hahaha. Mana mungkin tidak bisa? Kalau hari ini kamu tidak bisa memanggilnya, panggil saja ayahmu ke sini. Biarkan semua orang lihat apa itu Maguan. Siap. Ada apa ini? Transformasi bentuk. Go. Aku datang. Siapapun yang menghalangiku. Dia. Guru, aku berhasil. Jangan. Lepaskan aku. Ini. Wali kelas. Saya Ayah Xiao Tian. Ayah Xiao Tian? Kamu itu, si sampah yang bahkan tidak punya akar spiritual itu? Iya. Guru, jangan bicara begitu tentang ayahku. Lihat. Berbohong untuk pamer. Melawan guru. Aku tahu kamu suaminya Presdir Wang. Seorang ayah rumah tangga penuh waktu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa jadi ayah rumah tangga. Iya. Apa yang iya? Kalau bukan karena Presdir Wang. Apa aku mau mengajarinya les? Anak seperti Xiao Tian, seumur hidup tidak akan bisa lulus ujian. Itu semua karena punya ayah Maguan sepertimu. Guru, jangan marah. HMPH. Singkirkan guru ini. Buat kekacauan dan kabur kembali ke kehampaan. HMPH. Tuan MU, maaf kalau aku jujur. Kamu menikahi keluarga Wang itu benar-benar keberuntungan besar. Guru, di depan anak-anak, jangan bicara begitu. Ini fakta. Kamu kodok ingin makan daging angsa. Tapi daging angsa ini benar-benar berhasil kamu makan. Guru, ini sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu bilang istriku kodok? Aku bicara tentang kamu. Kamu ini benar-benar kodok dari selokan. Tapi sudahlah. Aku lihat kamu juga tidak bisa memutuskan ini. Lebih baik aku hubungi Presdir Wang. Suruh dia jemput anaknya pulang. Jangan dong, Bu Guru. Tolong beri anak kami satu kesempatan lagi. Bu Guru, aku datang. Presdir Wang, anakmu ini bodoh dan suka bikin masalah. Aku tidak bisa mengajarinya. Bawa dia pulang saja. Jangan dong, Bu Guru. MU Chen, kamu lagi? Si pecundang itu. Kamu tahu berapa banyak uang yang Presdir Wang keluarkan? Agar Xiao Tian bisa les? Di tengah jalan, guru menelpon, dan dia dipanggil lagi. Bayar les ini? Sayang, tidak apa-apa. Nanti tidak perlu memikirkan uang. Suamimu punya. MU Chen, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Ayah, gawat. Mama marah lagi. Sejak kapan Xiao Tian belajar berbohong? Dia tidak berbohong. Apa kamu yang mengajarinya? MU Chen, kumohon padamu. Bisakah kamu berhenti membuatku kesal? Dulu, kalau bukan karena aku harus menikah. Untuk membungkam media. Kamu pikir aku akan? Sayang, bicaralah pada anak itu. Xiao Tian memang tidak berbohong. Anak ini, dia sedikit berbeda dari anak-anak lain. Diam. Aku tak mau dengar penjelasanmu, dasar pecundang. Bisnis keluarga sedang krisis. Presdir Wang bekerja keras setiap hari. Sedangkan kamu, setiap hari tak melakukan apa-apa. Disuruh menjaga anak saja. Kamu malah menyusahkan Presdir Wang. Kamu ini babi, ya? Presdir Wang, menurutku, Tuan besar benar. Sayang, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau perusahaan ada masalah?
Aku suamimu. Jangan sungkan. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Aku akan minta Bibi Yu mengantarkannya nanti. Orang terkaya di Hanxia? Bibi Yu, hanya dengan satu telepon darimu. Dia bisa mengantarkan uang padaku? Dia orang terkaya? Itu tidak masalah. Suamiku kaya. Xiao Tian, maafkan Mama. Mama tidak bisa membiarkanmu bersamanya lagi. Dia akan menyakitimu. Hehe, gadis kecil. Kamu akan ganti ayah, ya? Kalau begitu, apakah jika aku berusaha tampil lebih baik, ayah tidak perlu pergi? Tuan Muda Chu, kali ini terima kasih banyak. Jangan berterima kasih. Jangan. Aku tidak membantu keluarga Weng secara gratis. Investasi, gampang. Tapi Nona Weng, tolong terima ini. Tuan Muda Chu, maksud Anda apa? Dia tidak memberitahumu? Nona Weng, aku mencintaimu. Asal kau mau menikah denganku. Aku jamin, keluarga Weng kalian bisa melewati masa sulit ini. Nak, terima saja. Sudah dipikirkan baik-baik, Nona Weng. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Tuan Muda Chu, maaf, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi aku sangat mencintai anakku. Jadi, Maksudmu apa? Aku saja tidak keberatan kau menikah lagi dan punya anak. Kau malah jual mahal. Nak, ini satu-satunya kesempatanmu. Cepat sana. Pikirkan baik-baik lalu temui aku. Tapi waktunya tidak banyak. Aku, Chu Tianran, tidak kekurangan wanita atau uang. Tapi, kau kekurangan uang. Tuan Muda Chu, Weng Ling, apa yang istimewa dari Mu Chen itu sampai kau harus bertahan? Tuan Muda Chu berasal dari keluarga bangsawan terkemuka. Dia tidak bercanda. Sungguh, jika terlambat sehari, sangat mungkin dia akan direbut orang lain. Saat itu, keluarga kita akan tamat. Ayah, kita masih ada kesempatan kok. Nanti saat ulang tahun kakek, kita bisa coba minta bantuan kakek. HMPH. Mana mungkin? Keluarga kita paling menjunjung tinggi yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kalau kita tidak becus, kita bisa saja digabungkan ke cabang keluarga lain. Jika saja, Xiao Tian bisa jadi juara di pameran junior besok dan meraih peringkat pertama, menjadi kandidat kepala keluarga, bukankah itu akan menyelamatkan kita? Maksudmu, membuat Xiao Tian jadi kandidat kepala keluarga berikutnya? Hari ini, Xiao Tian harus menjadi kandidat pewaris keluarga. Hari ini harus tampil bagus. Aku tidak mau ganti ayah. Aku panik, saudara-saudara. Tahun ini jangan sampai adu anak. Jangan sampai adu anak. Jangan sampai bumi ini hancur karena adu anak. Selamat ulang tahun ke-80, kepala keluarga. Semoga panjang umur. Dan sehat selalu. Selamat ulang tahun, kakek buyut. Bagus, bagus, bagus. Wah, kakak sepupu, berani sekali ya. Hari ini ulang tahun kakek. Hanya keluarga kalian yang terlambat. Kenapa? Apa keluarga kalian mau bangkrut? Jadi buru-buru kabur ya? Kalau bangkrut, gabung saja ke cabang kami. Aku pasti akan mencarikan kakak pekerjaan santai sebagai manajer rumah tangga. Sekumpulan sampah masih berani sombong. Kakek, maafkan aku. Aku, Sudah, karena sudah datang. Pas sekali dengan ujian kandidat kepala keluarga hari ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Kenapa tiba-tiba terasa dingin? Ada aura yang sangat besar. Xiao Tian, anjing bodoh yang kau pegang ini. Apakah itu binatang spiritual? Halo, kakek buyut. Bagus, bagus, bagus. Di usia semuda ini sudah bisa memanggil binatang spiritual. Bagus sekali. Tian, coba kau suruh binatang spiritual itu memukul kakek buyut. Biarkan kakek buyut melihat. Tingkat berapa dia, ya? Wah, asyik sekali. Tapi memukul kakek, aku tidak bisa. Ragu-ragu. Bagaimana kalau aku meledakkan gunung besar di sana? Kau bilang mau meledakkan gunung Yunlan itu? anak ini, bicara sembarangan tanpa batas. Tapi karena kakek sudah memberi kesempatan, selama penampilannya tidak buruk, dia akan mendapatkan perhatian.
Aku beritahu ya, kakek buyut ini bahkan tidak bisa menjadi petarung tingkat 1. Kau lebih baik suruh binatang sucimu ini, ayo tunjukkan jurusmu pada kakek buyut. Jika kamu bisa membuat kakek buyut mundur sejengkal saja, kakek buyut akan memberimu hadiah. Duduk di sana bersamaku. Mau tidak? Kakek, Xiao Tian akhir-akhir ini sangat giat. Kultivasinya meningkat pesat. Xiao Tian, cepat tunjukkan pada kakek buyut. Membiarkan gadis jelek dari keluarga Weng Ling Mendapat kesempatan duduk di posisi kepala keluarga. Bukankah ini tidak pantas? Apa katamu? Maksud adik kedua adalah, gadis jelek dari keluargamu ini tidak pantas duduk di posisi kepala keluarga. Kenapa? Kepala keluarga cabang yang tidak berguna sepertimu punya keberatan? Xiao Tian cerdas dan lincah. Tidak kalah dari siapapun. Karena kakek sudah memberikan ujian. Xiao Tian mengikuti ujian sesuai permintaan. Ini tidak melanggar aturan. Semuanya akan ditentukan oleh hasil penilaian. Apa yang tidak pantas? Banyak omong kosong. Kakak sepupu, aku sampai tidak tega membongkar kebohonganmu. cabang keluarganya sudah hancur. Sekarang berlutut memohon bantuan dari keluarga Chu. Pantas saja buru-buru mendorong putrinya sendiri. Untuk mempermalukan diri. Ternyata menjual anak demi kehormatan, ya? Au! Hahaha. Ternyata dia sendiri yang takut malu. Makanya dia mendorong anaknya yang jelek maju. Bagaimana ya kata-katanya? Menjual anak demi kehormatan. Hahaha. Aku mirip papa. Aku tidak jelek. Anak apa? Oh, anak jelek. Suamiku, kamu tidak apa-apa? Siapa yang memukulku? Siapa? Itu Mu Chen. Tidak mungkin, Mu Chen tidak punya kekuatan itu. Tapi dia bisa maju. Itu menunjukkan dia masih peduli pada keluarga ini. Kerja bagus. HMPH, anjing pun harus tahu siapa tuannya sebelum menggigit. Berani-beraninya mereka menindas di hadapan raja ini. Tidak. Raja ini sepertinya adalah kodok penelan langit. Siapa? Siapa yang memukulku? Sudah. Apa kamu yang memukulku? Menantu numpang, anjing rendahan. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Cukup. Kakek, ini. Apa kamu keberatan dengan pengaturanku? Tidak. Siap Tian. Kakek buyut sudah siap. Seranglah. Hore. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkan kakek buyut. Seluruh kekuatan. Kakek buyut, cuma pakai 1% kekuatan. Tidak akan melukai Xiao Tian. Ayo, keluarkan semua kekuatanmu. Cukup keluarkan 10% kekuatan. Asal Xiao Tian bisa sedikit mendorong kakek. Keluarga kita akan selamat. Kakek buyut, aku tidak mau hadiah. Hadiahkan saja untuk mama. Kalau begitu, kakek buyut berdiri di sana ya. Hari ini ulang tahunmu. Tidak pantas bertarung. Kita tidak usah tes. Tidak usah tes dulu. Ragu-ragu. Kalau begitu, tes spiritual besok saja. Tes bersama. Kupikir ada bakat apa? Memang ayah macam apa? Melahirkan anak macam itu. Ini si tidak mengerti. Memang pengecut. Bukakan pintu untuk si pengecut. Si pengecut sudah pulang. Hahaha. Weng Ling, kamu benar-benar murahan. Gen rendahan seperti Mu Chen saja kamu mau. Kamu bahkan punya anak dengannya. Kurasa kamu kesepian ya? Hahaha. Menikah dengan sampah seperti ini. Pantas saja kalian sekeluarga. Seumur hidup diremehkan orang lain. Aku tidak akan membiarkan Xiao Tian bertarung. Aku takut melukai kakek, menggemparkan dunia, dan memengaruhi masa kecil putriku. Siapa yang tidak terima, coba saja lawan aku. Mu Chen, apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini? Xiao Tian, kau ikut kakek buyut ke arena tes dulu. Mama, Tian, papa mama baik-baik saja. Dengarkan papa, pergi dulu ya. papa tidak berbohong. Sayang, aku tahu kau tidak mudah menopang keluarga ini. Tapi putri kita juga sangat berbakat. Kau harus percaya pada anak kita sendiri.
MU Chen, kau tahu apa yang sudah kukorbankan? Demi keluarga ini, aku hampir. Baik, kau bilang Xiao Tian hebat. Aku percaya. Kalau memang hebat, kenapa tidak biarkan dia mencoba? Sayang, aku bersumpah demi Tuhan. Kalau Xiao Tian sampai bertindak hari ini, kakek akan mati. MU Chen, kau tahu apa yang kau katakan? Kakek adalah petarung tingkat 1. Jumlah petarung tingkat 1 di seluruh Hanxia. Tidak lebih dari 100 orang. Kebohonganmu keluar begitu saja. Kau ingin membalas dendam padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku mengerti. Dulu, demi meredakan rumor, aku bersamamu. Itu memang tidak adil bagimu. Kamu boleh tidak mencintaiku. Tapi tolong cintai anakmu dengan baik. Jangan merusak masa kecil Xiao Tian. Jika kamu terus begini, ya, kita cerai saja. Bukan. Aku. Selalu saja harus menunggu Wang Ling. Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Nanti kalau Tuan Muda Chu sudah datang, aku lihat apa dia masih berani sombong. Satu-satunya gunanya kakak sulung hanyalah untuk menarik investasi bagi keluarga Wang. Wang, benar juga. Wang, Maaf ya, aku terlambat. Hei, berikan hewan spiritualmu padaku untuk dimainkan. Tidak mau. Tolong, pingsan, lepaskan aku. Cepat berikan padaku. Anak liar. Aku tidak mau. Berikan padaku. Anak liar. Ibuku bilang ayahmu anak haram. Kamu juga anak haram. Ayahku bukan. Ayahku adalah Raja Iblis. Kalian tidak boleh menjelek-jelekkan ayahku. Anak haram. Anak haram. Ayo kita pukul dia bersama. Dasar anak haram, beraninya kamu memukul anakku. Nak, kamu tidak apa-apa? Dasar anak haram, kamu cari mati. Hentikan. Bagaimana bisa kamu memukul anak kecil? Bahkan menggunakan kekuatan spiritual? Dasar anak tak tahu diri. MU Xiao Tian dari keluargamu itu, masih kecil sudah tahu cara menindas orang. Sudah memukul anak kami, tidak boleh bicara lagi. Aku tidak berkelahi. Kakak-kakak itu yang duluan merebut spirit beastku. Kamu. Omong kosong. anakku berbakat luar biasa. Sudah lama menguasai teknik berkomunikasi dengan roh. Untuk apa dia Spirit Beast MU? Putriku selalu bepergian dengan mobil mewah jutaan dolar. Kunci umur panjangnya juga terbuat dari meteorit luar angkasa. Bahkan bintang di langit pun akan kuambilkan untuknya. Dengar-dengar Xiao Tian dibesarkan oleh MU Chen. Pantas saja tidak punya sopan santun. Aku masih kakak sulung keluarga Wang. Putriku bukan urusan kalian untuk dibicarakan. Mendidik anak tidak becus. Memalukan keluarga. Kalau kamu tidak bisa mendidik, biar aku yang mendidik. Kalau kau menghalangiku lagi, kau juga akan kuhajar. MU Chen, lepaskan. MU Chen, lepaskan. Tekanan yang menakutkan itu lagi. Mungkinkah MU Chen? Dasar sampah, berani-beraninya kau memukul istriku. Kalian semua melihatnya. Aku tidak bergerak kok. Apakah MU Chen atau Xiao Tian? Tidak mungkin anjing bodoh itu, kan? Semua orang melihatnya. Kau maguan sampah. Kau memegang pergelangan tangan kakak kedua. Masih mau mengelak? MU Chen, benarkah itu kau? Kau ini bodoh ya? Kau sendiri bilang aku maguan. Aku bahkan tidak bisa berkultivasi. Bagaimana mungkin itu aku? Ternyata hanya ada satu kebenaran. Yaitu, kultivasi Wang Jie sendiri yang tidak sempurna. Pasti benar. Benar. Betul. Sedangkan maguan itu, lebih tidak mungkin lagi. Anak kecil juga tidak mungkin. Sedangkan binatang spiritual ini, hanya anjing bodoh. Masalah ini belum selesai. MU Chen, hari ini kau atau aku? Beraninya kau. Cuma hal kecil. Uji calon ketua keluarga. Sekarang dimulai. Uji calon ketua keluarga. Sekarang dimulai. Siap, kakek.
Tes pewaris dibagi jadi 2 tahap. Uji busur dan uji kekuatan. Para junior dari tiap cabang maju bergantian. Pasang busur dan tembakan panah spiritual. Kena sasaran kayu Suanyuan. Berdasarkan akurasi dan seberapa dalam panah menancap. Untuk menentukan pemenang. Biar saya kasih contoh. Tepat di tengah, menancap 30 cm. Sasaran dari kayu Suanyuan. Sampai kakek aja gak bisa menembusnya. Pakai kayu Suanyuan buat tes anak-anak. Ini terlalu susah deh. Gak usah takut, kan ada yang bakal jadi buntut. Xiao Tian, kelas memanah yang Mama daftarin buat kamu. Udah latihan belum? Tenang aja, MA. Aku gak pernah ikut satu kelas pun. Kamu ngomong apa? MU Chen, bukannya aku udah daftarin dia? Kenapa kamu gak antar dia les? Kamu daftarin Xiao Tian ke lebih dari 10 les. Mana mungkin dia bisa ngikutin semuanya? Kalau Xiao Tian gak bisa, ya udah, gak usah belajar. Menurutku sih, Xiao Tian tidak perlu membuktikan kekuatannya dengan bertarung. Jadi, tidak perlu ikut. Tidak ikut? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau tahu kamu tidak menginginkan keluarga ini, dulu aku lebih baik menikah dengan... Mama, Papa sudah minta Paman King mengajariku. Paman King siapa? Paman King siapa? Sepertinya semua orang memanggilnya Raja 4 Mahkota. Raja 4 Mahkota? Naga hijau yang tak terkalahkan selama 4 abad. Naga hijau? Naga hijau jadi guru Xiao Tian? MU Chen, mana mungkin? Ada apa ini? Dabao, kamu membuatku celaka. Tuan Naga Hijau. Sayang, aku kenal naga hijau. Nanti aku ajak kamu menemuinya. Menurutku Dabao tidak perlu ikut ujian. Dabao sama sekali tidak perlu bertindak. MU Chen, jangan harap kamu bisa merusak tes Xiao Tian. Cih, kenapa kamu tidak bilang? Dewa Perang Qinglong itu ayahmu? MU Chen. Kamu, seorang perawat panti jompo, benar-benar pandai berlagak. Kenapa? Pikun menular padamu? Aku bilang, apa yang bisa dibanggakan dari kenal Qinglong? Di dunia ini, yang bisa menandingi Raja 4 Mahkota. Hanya Raja Iblis masa kini. Bagaimana, MU Chen? Jangan-jangan kau mau bilang kau Raja Iblis? Putri bajingan kecilmu ini adalah seorang putri? Hahaha. Dabao, kita tidak pulang hari ini. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mengerti, Komandan. Menangkan pertandingan, Komandan. Lihat, Dabao kesayanganku. IQ-nya pasti 160 yang sialan itu. Ingat, tahan sedikit. Cukup kena target saja. Ingat, tahan sedikit. Cukup kena target saja. Kakak ipar, apa kau tahu aturan keluarga Weng? Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kali ini kau kalah. Aku tidak akan mengambil alih bisnismu. Aku juga tidak akan memintamu berlutut dan mundur. Tapi, kau harus menerima Chu Tianran. Bagaimana kau tahu? Bukan hanya kami yang tahu. Kakek juga setuju. Kakek, kau benar-benar akan. Keluarga bela diri dan bisnis. Apa yang perlu dikejutkan? Sayang, ada apa dengan Chu Tianran? Permintaan apa yang dia ajukan? Pergi sana. Sekarang baru kamu peduli sama keluarga ini. Aku selalu peduli sama keluarga ini. Panahan pertama. Putri dari Weng Qiang, anak ketiga, silakan maju untuk tes. Delapan poin. Menancap 1 cm. Menancap. Menancap. Kakak ipar, kamu siap-siap saja berkontribusi untuk keluarga Weng. Hahaha. 10 poin, menancap 4 cm. Yeay. Wah, Wang Jie punya putra yang hebat ya? Oh, benar. Bakat seperti ini menunjukkan bahwa menantu ini juga memiliki bakat elit. Sepertinya calon kepala keluarga. Sudah jelas siapa pemenangnya. Aduh, tidak pantas, tidak pantas.
Bukankah masih ada satu keluarga yang belum bertanding? Gen rendahan. Meskipun digabungkan dengan keluarga Weng kita, tidak akan menghasilkan keturunan yang baik. Menghasilkan makhluk seperti ini ya? Lebih baik menikah lagi dengan Tuan Muda Chu. Kombinasi yang kuat. Untuk melahirkan seorang jenderal yang kuat lagi bagi keluarga Weng. Siak Tian, giliranmu. Maju. Dabao. Dabao. Ya ampun, Xiao Tian. Dia pernah bilang, tidak perlu belajar lagi, MU Chen sangat hebat. Jangan-jangan semua itu benar? Cepat, cepat kemari, lindungi aku. Anak macam apa ini? Dewa Perang pun tidak bisa mengguncang langit dan bumi seperti itu. Bagaimana mungkin? Ada apa, suamiku? Apa yang terjadi? Kabar baik, keluarga Weng punya anak suci. Mama, aku mau pulang. Kabar buruknya. Anak dari kakak sulung yang baru saja kau mati habis-habisan itu. Anak dari kakak sulung. Celaka, celaka. Dengan panah Xiao Tian ini, keluarga Weng kita akan melesat naik. Untung saja serangan tadi tidak benar-benar mengenai tubuhku. Tidak seru, tidak main lagi. Aku keluar dari dunia kultivasi. Bumi akan hancur lagi, tidak ada habisnya. Sekte, dengarkan perintah, aktifkan formasi, lindungi bumi. Kandidat pewaris ini, hanya Xiao Tianku yang pantas. MU Chen, kau gila? MU Chen, kembali. Cepat kembali. Aku juga tidak bisa ikut campur. Hanya bisa menghentikan Dabao. Jangan ganggu Xiao Tian. Cepat kembali. Sayang, panah ini jangan dilepaskan. Nanti mereka ketakutan. Tapi, Papa, kalau aku tidak membuktikan diriku hebat, aku harus ganti Papa. Siapa yang mau menggantiku? Siapa yang berani? Papamu ini sangat hebat. Tenang saja. Aku mau cerai darimu. Panah sudah melesat, laporkan hasilnya. Laporkan hasilnya. Mana orangnya? Kena sasaran tidak? Seberapa dalam menancap? Benar-benar meleset. Hahaha. Sudah kuduga anak ini tidak bisa apa-apa. Sifat anak adalah cerminan orang tua. Dengan MU Chen yang begitu lemah dan penakut, meskipun Xiao Tian punya bakat, dia tidak akan jadi apa-apa. Kakek, tolong beri putriku satu kesempatan lagi. Ini karena MU Chen mengganggunya. Ini tidak bisa dihitung. Kakak, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kau menindas anakku. Sekarang karma menimpamu, kan? Cepat sekarang juga berlutut dan minta maaf pada anakku. Adik kedua, kita ini keluarga. Dulu saat para tetua sibuk, aku yang merawatmu dan adik bungsu sampai besar. Kau malah menyuruhku berlutut pada anakmu? Jangan sok akrab. Siapa yang kenal dekat denganmu? Kamu kan bangkrut. Mau bangkit lagi lewat anakmu. Merasa hebat sendiri. Tapi malah dapat suami pecundang. Dan punya anak pecundang kecil. Hahaha. Jangan libatkan keluarga. Meskipun kalah, itu hanya untuk pertandingan ini. Memang ada kompetisi calon kepala keluarga. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Tidak boleh bicara begitu pada putriku. Apa pantas kamu jadi kepala keluarga? Apa pantas kamu jadi kepala keluarga? Sama sekali tidak pantas. Cepat berlutut di depan anak kami. Dasar jalang kecil. Tidak mau. Kembalikan lambang klan kami. Berlutut, baru ku kembalikan. Atau, suamimu, bisa berlutut menggantikanmu. Karena kamu mengganggu anakku, aku akan membuat keluargamu ini berlutut dan meminta maaf kepada kami. Au!
Kami berdua hanya bersikap rendah hati. Apa kalian pikir keluarga kami mudah diintimidasi? Hanpeha. Anak haram kecil dan anak haram besar. Apa otak kalian tidak berfungsi? Apa katamu? Yang paling payah malah jadi sombong. Weng Ling, ini suami baik yang kamu cari? Apa panah ini masih perlu mengenai sasaran? Cukup, MU Chen. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Sayang, panah ini, dengan kekuatan Xiao Tian, apa masih perlu mengenai sasaran? Kalau cuma dengan mengenai sasaran baru, bisa membuktikan diri, itu sih namanya maguan murni. Betul. Jarak sedekat ini saja tidak bisa kena. Itu cuma membuktikan gen MU Chen rendah. Anak yang dilahirkan juga tidak sempurna. Siapa bilang panah ini tidak bisa mengenai sasaran? Haha. Oh, anak kecil. Panahmu bisa belok juga ya? Hahaha. Tidak kok. Terus kenapa? Pasti kena. Xiao Tian, jangan-jangan kamu... Aduh. Sungguh keturunan keluarga Weng yang hebat. Weng Ling, kamu jangan sampai membawa anak ini keluar. Memalukan. Betul. Sekecil ini sudah suka kemewahan. Dan berbohong. Anak seperti ini, kalau muncul bersama keluarga terkemuka lainnya, bukankah itu akan membuat nama baik keluarga Weng hancur lebur? Keluarga kalian harus berlutut dan minta maaf. Dan harus ganti nama keluarga. Pergi dari keluarga Weng. Tidak mungkin. Entah dia pintar, atau tidak punya bakat. Dia bukan barang yang bisa kalian pamerkan. Cukup, MU Chen. Apa kamu mau membuatku gila? Sayang, Kamu sudah keterlaluan. MU Chen, apa kamu mau membuatku gila? bukan begitu, sayang. Mama, ini semua salahku. Jangan marah sama papa. Jangan. Sayang, papa tidak apa-apa. Mama cuma bercanda sama papa, ya. Jangan sentuh anakku. Kamu gila? Ah, kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu apa yang sedang kita lakukan? Kamu sebenarnya mau apa? Hahaha. Anjing gigit anjing. Aku suka. Aduh. Sini. Coba kulihat, apa yang begitu istimewa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu mau apa? Hah? Kembalikan anakku. Aduh. Mama, aku nggak apa-apa. Orang kayak gitu nggak bakal bisa nyakitin aku. Cepat rebut Xiao Tian kembali. Buruan bawa dia balik. Sayang, tunggu si kecil selesai main. Dia pasti balik ke pelukanmu sendiri. MU Chen, kamu tahu nggak apa yang bakal terjadi kalau Xiao Tian jatuh ke tangan mereka? Bakal jadi apa? Gimana hasilnya? Kamu tega banget sih. Xiao Tian itu anak kandungmu, tahu? Papa jahat. Jangan bongkar aku dong. Hehehe. Kalian bertiga, bener-bener nggak anggap aku manusia ya? Jawab, aku ini manusia apa bukan? Jawab. Gila ya, berisik banget sih lu. Bisa nggak diam? Jangan nambahin masalah dong, ya? Aku. Sekarang lencana kepala keluarga. Sama Xiao Tian ada di tangan mereka. Kalau terus-terusan bikin mereka marah, lu mau aku mati ya? Keluarga Weng itu keluarga kamu juga. Xiao Tian juga anak kamu. Santai, jangan panik. Istriku. Tenang aja. Apapun yang hilang, suami bakal ambil balik semuanya buat kamu. Kumohon. Aku mohon pada kalian. Kembalikan lencana kepala keluarga. Dan Xiao Tian padaku, ya? Yang satu adalah kerja keras seumur hidupku, Weng Ling. Yang satu adalah belahan jiwaku. Tolonglah, demi hubungan kita dulu. Ya? Anak dan lencana kepala keluarga. Kau hanya bisa memilih satu. Kau benar-benar setega itu? Hanpeha. Kau sendiri yang tidak becus sampai kehilangan bisnis. Suami tidak becus, melahirkan anak maguan. Siapa yang patut disalahkan? Betul. Mama pilih lencana. Aku bisa mengatasinya. MU Xiao Tian, aku bilang padamu untuk terakhir kalinya.
Jangan meniru ayahmu berbohong. Istriku, tidak perlu memilih. Kalian, Ayah dan anak Maguan. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Karena kau tidak peduli. Dengan Maguan kecil ini. Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Sekarang, aku akan menyedot akar spiritualnya. Menjadikannya putrimu yang Maguan. Hahaha. Membuang-buang slot kandidat. Aku akan menyedot akar spiritual putrimu sekarang. jangan. Hei, sayang. Kamu harus percaya pada Dabao. Tidak perlu menyelamatkannya. Aduh. Hahaha. Kakek, oh tidak, kepala klan. Aku mohon padamu. Cepat hentikan mereka. Selamatkan Xiao Tianku. Aku mohon padamu. Sayang, lihat. Sudah kubilang tidak apa-apa kan? Kamu ini, biasanya kurang perhatian sama anak. Sekarang malah tidak percaya pada Dabao. Dabao, Ya? kalau sudah selesai main, cepat kembali. Jangan sampai ibumu ketakutan. Tidak mungkin. Suami, kenapa kamu melepaskan anak itu? Bagaimana mungkin? Kamu tidak mungkin tidak bisa mengatasi seorang anak kecil, kan? Berhenti. 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 Hahaha. Tidak mungkin. Hanpeha. Ah, Apa yang kamu lakukan? Cepat tangkap dia. akar spiritualku hilang. Aku jadi Maguan. Hahaha. Suami, ada apa denganmu? Akar spiritualku hilang. Aku jadi pecundang. Istri, lihatlah. Jadi pecundang. Hahaha. Istri, akar spiritualku hilang. Aku jadi pecundang. Hahaha. Suamiku, Ada apa? Kakak kedua? Suamimu jangan-jangan juga pecundang? kau? Istri, lihatlah. Kau harus percaya pada Dabao. Nanti, habiskan lebih banyak waktu dengan anakmu. Kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Aku yang memohon pada kakek. Baru anak itu bisa kembali. Kau tidak pantas jadi ayah. Ah, Putri sulung keluarga bahkan tidak bisa menutupi aib keluarga. Malah membawanya ke panggung besar pemilihan pewaris. Bagaimana kau bisa jadi putri sulung? Ah, Jika kau tidak sanggup mengurusnya, aku akan menyerahkan garis keturunanmu ini pada orang lain untuk diatur. Tidak, bukan begitu. Kakek, aku bisa mengurusnya. Aku bisa. HMPH. Kau sebaiknya bisa. Kalau tidak, aku harus mempertimbangkannya baik-baik. Saran Tuan Muda Chu. Seluruh klan dengarkan perintah. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke babak kedua. Semuanya, kumohon bantu aku. Hah, Tradisi keluarga bela diri adalah yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kau mencari kami para anggota klan juga tidak ada gunanya. Xiao Ling, kau serahkan saja rencana keluarga itu. betul. Serahkan saja dulu. Xiao Ling, kau serahkan saja rencana keluarga itu. Betul. Serahkan saja dulu. Apa yang Wang Ling lakukan untuk semua orang. Aku melihatnya dengan jelas. Termasuk Xiao Ling. Saat dia menikah denganku dulu, dia berkompromi demi keluarga kalian. Jadi, semuanya, Jangan kau bicara untukku. seharusnya semua orang bisa melihat bahwa Wang Ling adalah yang paling cocok untuk memimpin keluarga. Xiao Chen, kami ini orang yang lebih berpengalaman. Kau tidak punya kemampuan apa-apa. Kami para anggota klan tidak menyalahkanmu. Tapi, ini adalah pendapat kepala klan. Entah kau menafkahi seluruh klan. Kalau tidak, kalian berdua tidak punya hak bicara. Baik. Ternyata bisa diselesaikan dengan uang, ya. Jangan sedih, sayang. Hal yang bisa diselesaikan dengan uang, biar suami yang urus. Mama jangan sedih lagi. Papa bisa kok. Enyu Chen, kamu jelas tahu segalanya. Kamu tahu betapa sulitnya bagiku. Kamu tahu, Aku sudah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Tapi kenapa kamu malah membuatku gagal? Sayang, Karena kamu sangat ingin aku gagal. Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu.
Aku. Apa itu? Apa itu? Hehehe. Yang harus datang, pasti akan datang. Itu panah yang ditembakkan oleh Wan Ling. Putri si pecundang itu. Mana mungkin? Betul, tadi meleset. Mana mungkin bisa terbang kembali? Kakak kedua, jangan bercanda. Tidak mungkin panah itu mengelilingi bumi. Lalu kembali lagi, kan? Mungkinkah panah ini benar-benar mengelilingi bumi dan kembali? Ye, Kenapa Chu Tianran datang? Tuan Muda Chu, mari, mari, mari. Tuan Muda Chu, Anda tidak terluka, kan? Sulit sekali mengundang Anda ke sini. Maafkan saya. Maaf Anda terkejut. Terbuahi? Selamat, selamat. Oh ya, Tuan Muda Chu. Wanita jalang Weng Ling itu. Sudah kami siapkan untuk Anda. Seharusnya Anda datang dan langsung bisa menikmatinya. Lihatlah kekacauan ini. Kalian tega menjualku? Kalian ini adik-adik kandungku. Dulu waktu kecil. Chu Chang, apa maksud semua ini? Wanitaku, bukanlah orang yang pantas kau hina dengan mulut busukmu itu. Wanitaku, bukanlah orang yang pantas kau hina dengan mulut busukmu itu. Wanitamu? Lalu aku ini apa? aku ini siapa? Kau! Nanti malam saat aku tidur dengan istrimu, ingat, pegang erat putrimu, dan suruh dia jaga pintu untukku. Paham? Dan lagi, kalian bertiga yang seperti peliharaan ini, harus sedikit lebih manusiawi. Mengerti, kan? Chu Tianran, dengar baik-baik. Pertama, aku tidak akan ikut denganmu. Kedua, ini adalah tes seleksi keluarga kami. Kau tidak diterima di sini. Pergi sekarang juga. Apa tidak ada yang memberitahunya? Usir Tuan Muda Chu. Apa kau pantas? Hari ini, bahkan mengusirmu pun tidak mungkin. Mengusir Tuan Muda Chu? Apa kau tahu? Jika tidak ada Tuan Muda Chu di putaran kedua kompetisi ini, itu tidak akan pernah dimulai. Tuan Muda Chu adalah seluruh keluarga Weng. Dermawan besar yang membantu di saat sulit. Dia juga hadir sebagai tunanganmu, Weng Ling, untuk penilaian pewaris keluarga. Apa? Kenapa aku tidak tahu? Mu Chen, Xiao Tian, aku benar-benar tidak tahu. Kalian benar-benar tidak punya malu, karena kalian begitu merendah di hadapan Chu Tianran. Kakek tidak akan memaafkan kalian. Kalian benar-benar tidak punya malu, karena kalian begitu merendah di hadapan Chu Tianran. Kakek tidak akan memaafkan kalian. Ayah? Aduh, Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu, putriku sangat bergantung padamu. Tolonglah. Sepertinya cucu kesayanganku. Hanya pantas untuk kebanggaan keluarga Chu. Ayah? Bukankah aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas? Xiao Tian bisa membawa secercah harapan bagi keluarga kita. Kau tidak percaya padaku, tapi kau juga tidak percaya pada cucu kandungmu? Cukup. Nasib seluruh keluarga dikasih ke anak si pecundang? Apa-apaan sih? Papa, Mu Chen memang kurang baik. Dia pengangguran, tidak punya uang. Bahkan kadang suka bohong. Tapi dia suamiku, ayahnya Xiao Tian. Dalam hal ibu dan anak ini, aku yakin dia tulus. Kamu durhaka. Kenapa Mu Chen baik padamu? Itu karena kamu yang menghidupinya. Kamu tidak mengerti ini? Papa, Mu Chen tidak sepertimu. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang kubuat. Dia tidak akan meninggalkanku. Papa, ini juga demi kebaikanmu. Demi kebaikan seluruh keluarga. Tuan Muda Chu menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kurasa kamu terlalu lama bersama si pecundang itu. Jadi kamu jadi malas. Papa, aku katakan sekali lagi. Suamiku, aku boleh tidak puas. Aku boleh memarahinya. Tapi kalian tidak boleh. Cukup. Cukup. Kakek buyut dan kakek jahat. Jangan marahi mama. Xiao Tian. Mutiara darah asli naga hijau. Ini adalah Tuan Naga Hijau. Melihat mutiara ini sama dengan melihat orangnya.
Salam, tuanku. Kakek, ada apa denganmu? Kakek berlutut di depan anak kecil? Ini tidak pantas. Tuan Muda Chu masih di sini. Pergi sana. Putriku, kau puas sekarang? Kau ingin membuat kepala keluarga mati karena marah? Ini Aduh, kakek. Maaf ya. Xiao Tian tidak bermaksud begitu. Dia biasanya sangat pendiam. Dia juga tidak akan bicara sembarangan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Kakek buyut, jangan marahi mama. Aku suka kamu. Mu Chen menyembunyikan mutiara darah asli itu. Sepertinya dia juga tahu seluk-beluknya. Kata-kata tadi mengingatkan saya untuk tetap rendah hati. Saya hanya memeluknya saja. Jangan dibesar-besarkan. Kepala keluarga Wang, sesuai perjanjian. Wang Ling kalah, jadi saya bisa membawanya pergi. Karena tesnya sudah selesai, uang itu milikmu, dan orangnya milikku. Karena tesnya sudah selesai, uang itu milikmu, dan orangnya milikku. lepaskan. Lepaskan. Sialan, kau berani memukulku. Ku beritahu, ayahku sedang berkultivasi tertutup sekarang. Sekarang, aku yang memegang kendali keluarga Chu. Satu kata dariku bisa membatalkan semua investasi di keluarga Wang. Kau punya berapa nyali berani menyentuhku? Mu Chen, kau terlalu impulsif. Meskipun dia bukan orang baik, tapi yang dia katakan memang benar. Keluarga Chu terlalu kuat. Satu tamparanmu ini akan menyeret seluruh keluarga ke dalam kehancuran abadi. Tuan Muda Chu, dia itu orang luar. Tidak ada hubungannya sedikitpun dengan keluarga Wang kami. Anda mau membunuh atau menyiksa, silakan saja. Tidak perlu Anda yang turun tangan, kami akan melakukannya sendiri. Mu Chen, cepat berlutut. Apa kau mau menghancurkan keluarga kita? Kenapa kau tidak menyerahkan istrimu pada Chu Tianran saja? Kau, kemari, patahkan lututnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak ada yang boleh menyentuh menantu cucuku. Tidak ada yang boleh menyentuh menantu cucuku. Apa? Kakek? Jangan sampai kau salah paham. Betul, kakek. Ini semua gara-gara Mu Chen. Dia menyeret keluarga Wang kita. Kenapa kamu masih melindunginya? Ayah, Tuan Muda Chu baru saja bilang, keluarga Chu akan diurus olehnya. Kita tidak bisa menyinggung Buddha besar, hanya karena pecundang dari keluarga lain. Aku tidak bingung. Justru menyuruh kalian berhenti adalah pilihan paling bijak dalam hidupku. Apa yang kamu katakan? Ini Tuan Muda Chu. Aku ini kepala keluarga. Menantuku, jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu. Ah, kakek, perubahanmu ini membuatku sedikit tidak terbiasa. Aku akan berjuang mati-matian, menantuku. Menggangguku? Boleh. Tapi mengganggu keluargaku, itu tidak boleh. HMPH. Wang Yuntian, kamu sendiri yang berjanji padaku. Kamu mau ingkar janji ya? Apa urusannya denganmu? Menang atau kalah, kamu tidak bisa membawanya pergi. Mu Chen, jangan keras kepala. Kita tidak bisa melawan keluarga Chu. Chu Tianran, lihat baik-baik, anakku tidak kalah. Anakku tidak hanya mengenai sasaran tepat di tengah, tapi juga menembus papan sasaran. Keluarga Mu Xiaotian tidak mengenai sasaran. Melenceng. Pemenangnya adalah keluarga Wang Ji. Hahaha. Tahun berapa sekarang? Dinasti Qing sudah lama runtuh kan? Astaga, anakku, kamu hebat sekali. Wang Ling, nasibmu memang untuk dijual. Selamat, kakak kedua. Kakak sulung harus berterima kasih pada Tuan Muda Chu. Dia tidak jijik melihatmu yang sudah tua dan kusam. Masih mau menerimamu. Burung pipit masih ingin terbang ke dahan menjadi phoenix? Coba saja kencing. Lalu bercermin melihat dirimu sendiri. Apa kamu bisa melahirkan keturunan phoenix? Sejak kecil, kakak kalian sudah membesarkan kalian berdua. Sekarang malah menggigit balik. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Diam, apa yang kamu tahu? Memangnya orang luar sepertimu berhak ikut campur di sini? Apa yang aku tahu? Di ruang kerja kakakmu, masih ada foto-foto kalian. Saat bisnis kalian sedang buruk, kakakmu setiap bulan menggunakan tabungannya
untuk mendukung bisnis kalian. HMPH. Bagi istriku, perselisihan garis keturunan keluarga sama sekali bukan alasan untuk mengganggu hubungan keluarga. MU Chen, Dasar anjing. Mau kau bicara sampai berbusa pun, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa keluarga Wang butuh keluarga Chu. Dasar anjing. Kau bilang siapa anjing? Hah? Hah? Dasar anjing. Kau bilang siapa anjing? Hah? Hah? Bawa investasimu dan enyek dari sini. Dasar orang tua, kau pikir aku memberimu muka, ya? Kerja sama keluarga Chu kami. Bisa kau panggil sesuka hati, dan kau usir sesuka hati? Sepertinya keluarga Wang kalian tidak ingin melanjutkan garis keturunan. Orang. Tuan Muda Chu, tenang, tenang. Kakek pasti tidak bermaksud begitu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan pada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Chu akan benar-benar menarik investasinya. Tarik saja. Masa depan keluarga Wang kami sudah punya sandaran. Tidak butuh keluarga Chu. Kakek, apa yang kakek katakan? Kakek tidak percaya? Apa anak MU Chen itu beneran bisa menyelamatkan keluarga Chu? Dasar orang tua bangka. Jangan belagu. Berani-beraninya meremehkan keluarga Chuku. Keluarga Wang sudah lama tamat. Bahkan kau sekalipun harus berlutut di hadapan ayahku. Minta maaf sambil bersujud. Suruh saja si orang tua bangka Chuliang itu datang. Hari ini, selama aku masih bernapas, tidak akan mungkin aku membiarkanmu membawa cucuku dan menindas menantu cucuku. Tidak akan pernah. Bagus, Wang Yuntian. Aku tanya sekali lagi. Apa tidak ada jalan lain? Jalan lain apanya? kakek, Kakek buyut. Lihat, apa yang kulakukan ini benar, kan? Kakek, Tahan. Tahan. Wang Ling. Aku tahu kau tidak tega dengan anak nakal ini. Jika kau ingin anak nakal ini hidup, tinggallah bersamaku di keluarga Chu. Hahaha. RH, anakku diculik. Kau kan peliharaannya. Kenapa kau tidak bergerak? Tuanku, kalau begitu, tidak apa-apa. Siak Tian. Wang Ling. Aku tahu kau tidak tega dengan bocah ini. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke keluarga Chu dan temani aku. Hahaha. Xiao Tian, jangan takut, ya. Ada mama di sini. Chu Tianran, kau menculik anak kecil. Apa kau tidak punya malu? Memangnya kenapa? Orang tua, lemah, wanita, anak-anak, semua sudah pernah kusentuh. Kau mau apa? Tangkap aku kalau bisa. Hahaha. Kau marga Chu, bocah kurang ajar. Lepaskan anak itu. Kalau tidak, aku? Kalau tidak, apa? Apa? Dasar orang tua sok berkuasa. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu tidak bisa melihat anak ini lagi. Kau? Kakek buyut, aku ikut mereka saja. Tidak. Aduh, Ayah, kalian jangan bertengkar lagi. Tuan Muda Chu hanya menginginkan Ling Ling. Dia tidak akan menyakiti anak itu. Kau ini, aduh. MU Chen, katakan sesuatu dong. Tuan Muda Chu, pikirkan baik-baik ya. Aku harap kamu tidak menyesal. Aku menyesal? Wang Ling, lihatlah si pecundang di rumahmu itu. Menyesal? Kalau aku menyesal, aku bukan lagi bermarga Chu. Silakan pergi, tidak perlu diantar. Berani juga. Ayo pergi. K. oke. MU Chen, itu putri kandungmu. Sayang, jangan khawatir. Nanti malam kita jemput Xiao Tian bersama. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Cucu menantu. Maksudmu, ahli hebat itu akan muncul? Kakek, apa yang tidak bisa kakek ceritakan padaku? Kakek, apa yang tidak bisa kakek ceritakan padaku? Dan kamu, MU Chen, kamu ini santai sekali. Putri kita dibawa pergi. Tapi kamu bahkan tidak berani bersuara. Apa kamu akan membiarkan Chu Tian membawanya begitu saja? Soal ini, kita tidak bisa menyalahkan MU Chen. Bahkan kakek sendiri sulit menjelaskannya. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Tian adalah putri kandungku. Apa yang tidak boleh aku tahu? Aduh, jangan terlalu banyak bertanya. Xiao Tian pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, lihat MU Chen. Dia juga tidak mudah. Kamu sibuk cari uang setiap hari. Dia itu sudah jadi ayah sekaligus ibu, masih harus menahan amarah kalian.
Kamu juga harus introspeksi diri. Kakek, orang tua itu kan. Ada yang mengurus rumah, ada yang mencari nafkah. Tunggu. Kakek, apa ini saatnya untuk berdebat soal itu? Aduh, Ling. Masalahnya sekarang, apapun yang aku dan kakek katakan, kamu tidak percaya. Sekarang, kamu ikut kakek saja. Urus prosedur warisan. Kita jemput Xiao Tian bersama. Mu Chen, kita ini suami istri. Kamu bilang aku tidak percaya. Tapi apa kamu sudah bicara? Apa saling menyembunyikan itu baik? Dia Presiden Amerika. Gila. Lihat kan? Kalau dibilang juga kamu tidak percaya. Wanita itu merepotkan. Harus bertanya. Tapi kalau sudah dibilang malah tidak mau dengar. Baiklah, cucuku, ikut kakek dulu. Untuk mengurus prosedur ahli waris. Kakek, ini tidak adil. Kakek, ini tidak adil. Kakek, pertandingannya belum selesai. Atas dasar apa anak bajingan dari keluarga Mu Chen itu ditetapkan? Beraninya kau memukulku? Tadi aku tidak memukulmu karena ada anak-anak. Sekarang kau tidak punya hak bicara. Wang Qiang, kenapa kalau aku memukulmu? Hah? Tadi kau tidak dengar apa kata kepala keluarga? Xiao Tian adalah pewaris keluarga kita. Garis keturunan kita ini, aku harusnya memukulmu, kasihan sekali kau. Dasar orang tua, jangan karena kau lebih tua dariku. Kau bisa bersikap seenaknya. Tuan Muda Chu membawa Xiao Tian pergi. Itu karena dia ingin tidur dengan putrimu. Tidak ada hubungannya dengan anak bajingan ini. Apakah dia mulia atau tidak? Atas dasar apa dia menjadi kepala keluarga? Putriku diculik. Hidupnya di ujung tanduk. Kau malah memaki putriku seperti itu sekarang. Apa kau manusia? Untuk apa kau menangis? Kau tidur saja dengan Tuan Muda Chu. Bukankah anak itu akan kembali dengan selamat? Apa susahnya? Tinggal berbaring saja. Cuma sebentar. Bahkan bisa berkontribusi untuk keluarga. Aduh, ini sudah tidak seperti rumah lagi. Semua salahku karena terlalu keras kepala. Kakek, jangan ragu lagi. Lanjutkan saja. Bagaimanapun, kakak sulung harus berkontribusi untuk keluarga. Jangan tunggu anak haram dari keluarga mereka. Kurang ajar. Kakek, kau gila? Kakek, kau gila? Dulu kita sepakat mengirim kakak sulung ke keluarga Chu. Itu keputusan kita bersama. Sekarang kau mau apa? Demi Mu Chen. Demi Xiao Tian. Demi seluruh keluarga. Kakek, kau bercanda, kan? Kakek, jangan lupa. Aku satu-satunya pewaris laki-laki di keluarga Wang. Kelangsungan garis keturunan bergantung padaku. Si pecundang ini, dan anak haram dari keluarga mereka. Karena kau. Qiangzi, jika ku beri kau muka, kau harus. Kau mau atau tidak? Aku akan mencabut nama keluargamu. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Persaingan keluarga. Apakah ini yang benar-benar kau inginkan? Pikirkan baik-baik dan beritahu aku. Hah? Orang luar saja sudah belagu. Putrimu belum jadi pewaris. Kalau sampai kau jadi pewaris, Kau pasti akan sombong tak terkendali. Bahkan sampai ke langit. Kakek, aku sudah sadar kesalahanku. Sekarang kalian bertiga, tunjukkan sikap kalian pada Mu Chen. Mulai sekarang, hiduplah rukun. Aku akan mundur ke belakang, dan membimbing kalian dengan baik. Jika kalian masih ingin bersaing, aku akan mencabut nama keluarga kalian. Mulai sekarang, kita bukan keluarga lagi. Ayah, aku juga menyatakan, aku tidak akan memperebutkan pewaris ini. Aku tidak akan memperebutkannya. Tidak akan memperebutkan, Aku juga tidak akan memperebutkannya. Sudah kalian pikirkan baik-baik? Aku tidak akan pernah tunduk pada sampah dari keluarga lain ini. Tunggu saja istrimu direbut oleh Tuan Muda Chu. Hahaha. Hahaha. Istrimu sudah kabur dengan orang lain. Masih saja sok jagoan di sini. Wengling mana? Pasti pergi mencari Xiao Tian. Benar, kamu harus cepat pergi. Kalau tidak, Kamu akan jadi ayah tiri lagi. Hahaha. Xiao Bai. Ya ampun. Mu Chen, kamu? Anjing-anjing keluarga Chu. Aku bersumpah akan jadi musuh kalian. Jangan sentuh cucuku. Naga sejati berdarah murni. Kupikir Xiao Tian sudah tak terkalahkan di dunia ini. Tidak disangka keluarga Wang kita punya orang hebat. Ayo. Untungnya aku cepat sadar. Kakak kedua, kau. Kau apa? Dasar orang rendahan.
Pikirkan baik-baik. Kakak ipar, tunggu aku. Aku juga mau menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Cucu menantuku. Tunggu sebentar. Bajingan bermarga Chu itu, kalau dia berani mengganggu Wang Ling, aku akan maju duluan. Meratakan keluarga Chu. Menantu, bajingan Chu Tianran itu. Untuk apa kau repot-repot? Biar aku saja. Kenapa kau muncul? Kakak ipar, aku salah. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku juga ingin menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Berangkat ke keluarga Chu. Mundur, harap hati-hati. Tadi lupa memukulmu, sialan. Pukul aku semua. Sutradara, aku tidak mau syuting lagi. Tambah bayarannya. Kenapa Wang Ling belum datang menyelamatkan? Seharusnya sudah hampir sampai. Sialan kau. Apa kau salah menggendong anak? Kak Chu, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak salah. Apa dia anak kandung Wang Ling? Hei, anak kecil. Telepon ibumu. Jangan bikin aku susah. Pernah lihat tinju sebesar karung pasir? Kamu ini kenapa sih? Apa dia terluka oleh kekuatan batinku? Kak Chu, ini tidak beres. Dia bisa kungfu. Sialan kau. Sampah. Anak sialan Mu Chen. Aku tidak akan mengasihanimu. Siapa yang memukulku? Bukan aku, bukan aku. Kak Chu, bukan aku, bukan aku. Hidup dan mati tak kuhiraukan. Selalu melawan ayahku. Nasibku di tanganku, bukan di tangan langit. Aku harus jadi penyihir iblis. HMPH. Kamu ini hantu apa? Masih melihat? Aku datang untuk menangkap kalian. Keterlaluan. Jangan kelewatan. Aku, tuan muda keluarga Chu yang terhormat. Keluarga bangsawan dan sekte. Keluarga bela diri. Malah diintimidasi oleh anak kecil sepertimu. Sambil menunjuk hidungku. Apa aku tidak punya harga diri? Lek. Kau. Berani keluar dan bertarung 1 lawan 1? Anak nakal, jangan salahkan aku kalau aku mengganggumu. Ini adalah keturunan Dewa Anjing yang dipelihara oleh keluarga Chuku. Dia khusus untuk melindungi keluarga Chuku. Cepat telepon ibumu. Suruh dia datang menemaniku. Aku juga punya satu. Jangan membual. Kenapa kau sama saja dengan ayahmu? Masih kecil sudah belajar membual. Hahaha, aku akhirnya lolos dari cengkeraman ayah dan anak ini. Apa ini? Lihatlah kelucuanku. Hiks. Reinkarnasi. Aku menjadi hewan peliharaan spiritual di kota. Bukan, kau hanya membawa anjing bodoh ini. Dan kau ingin menakutiku? Tuan anjing, aku mengandalkanmu. Dia yang mengganggu keluarga Chu kami. Kodok jatuh ke dataran, diintimidasi anjing. Kebetulan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Anjing bodoh, jangan lari. Hei, tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Bagaimana? Nyaman? Yang mulia, bagaimana?
Puas? Nenek moyang kecil. Lumayan? Oke deh. Chu Tianran, buka pintunya. Aku datang. Lepaskan putriku. Buka pintunya. Aduh, siapa itu? Oh, Nenek. Oh, Anda datang. Cepat masuk, cepat masuk. Bawa aku menemui Chu Tianran. Ayo, cepat, cepat, cepat. Chu Tianran. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan pada putriku? Apa kau mengganggunya? Aku mengganggunya? Lihat saja perlakuannya ini. Makanannya lebih enak daripada makananku waktu kecil. Xiao Tian. Mama. Mama. Ya? Xiao Tian, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Biar mama lihat ya. Lihat anjingku ini. Diganggu oleh putrimu. Tingkatannya jatuh, hati spiritualnya hancur. Chu Tianran, aku datang kali ini hanya untuk memberitahumu satu hal. Aku, Wang Ling, tidak akan pernah tunduk pada keluarga Chu kalian. Aku. Jangan bermimpi lagi. Cukup sampai di sini. Jika kau masih menggangguku, aku tidak akan segan-segan lagi. Bagaimana tidak segan-segan? Ayah, kau sudah keluar dari pengasingan. Apa-apaan ini? Chu Liang, kepala keluarga Chu. Jika aku tidak keluar dari pengasingan, kau akan mempermalukan keluarga Chu. Ayah, ini bukan salahku. Lihatlah. Anjing penjaga yang kau tinggalkan untuk kita. Kau Wang Ling. Kepala keluarga Chu. Aku adalah Wang Ling, putri sulung keluarga Wang. Maafkan aku sudah menikah dan punya anak. Terima kasih atas perhatian keluarga Chu. Tolong jangan mempersulitku. Mama, biar aku saja. Aku sendiri bisa mengalahkan penjahat yang mengganggumu. SST. Jangan bicara. Gadis kecil yang tidak tahu sopan santun. Wang Ling, aku akan menikahimu. Ayahku datang. Kau jangan mendekat. Ran Kepala keluarga Chu, pikirkan baik-baik. Kalau kau menyakitiku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Keluarga Wang. HMPH. Keluarga Wang akan melawanku demi kau. Bahkan jika mereka berani. HMPH. Wang Yuntian si tua bangka itu. Hanyalah petarung tingkat 1. Apa aku takut padanya? Atau kau ingin mengandalkan suamimu si Maguan itu untuk melindungimu? Memangnya kenapa? Sayang, Tian. Suamiku. Hei, Chu, keluarga Wang kami tidak. Mudah digertak. Tidak bisa, tidak bisa. Mobil ini terlalu cepat. Menantu, kau benar-benar hebat. Sungguh? Kakak, kami datang menyelamatkanmu. Mereka? Ada apa dengan mereka? Mabuk perjalanan. Seriuslah, ini sudah jam berapa? Aduh, aku. Cukup. Kalian menganggap keluarga Cuku ini apa? Aku beritahu kalian. Anakku mengusulkan. Ketika aku meminta wanita ini darimu, seharusnya kau langsung menyerahkannya dengan senang hati. Inilah keluarga Chu. Inilah statusku, Chu Liang, seorang petarung tingkat super. Aku mengerti. Tapi sebagai kepala keluarga, bagaimanapun juga, aku harus maju menghadapi Mu Chen. Kakek, selama bertahun-tahun kau selalu terburu-buru mengejar keuntungan. Sudah tua begini, masih saja keras kepala. Kalian pasti merasa tidak nyaman. Niat awal Anda memang untuk kemakmuran keluarga. Kami tidak merasa tidak nyaman. Kami mengerti Anda. Kepala keluarga Chu, aku sangat tahu posisimu. Aku juga sangat menghormati kekuatanmu. Pertemuan dengan Tuan Muda Chu kali ini, anggap saja aku hilaf. Maaf, bagaimanapun juga, aku harus membatalkan perjanjian ini. Mengenai kompensasi dan tuntutan, silakan ajukan saja. Tapi orang-orang keluarga Wang tidak bisa kuberikan. Maksudmu, kau merusak reputasi keluarga Chu? Kau pikir dengan uang kau bisa membayarnya? Cabang keluarga yang dipimpin olehku, Wang Jia, juga akan berusaha sekuat tenaga menanggung kompensasinya. Kak, dalam perjalanan tadi,
Aku tiba-tiba teringat, kalau hari ini aku dan anakku dalam bahaya, akankah keluargaku datang menyelamatkanku? Saat ini, aku mengerti. Dulu aku terlalu tidak tahu diri. Betul. Apa yang terjadi saat aku tidak ada? Aku dan Xiao Tian orang Amerika. Jangan bercanda. Kenapa masih bertanya? Kubilang juga kamu tidak akan percaya. Singkatnya, Nak, nasib keluarga kita berkat MU Chen. Uang bisa dicari lagi. Tapi anak perempuan cuma kamu satu-satunya. Ayah salah. Tidak akan terjadi lagi nanti. Cukup. Hei, ayahku memanggilmu. Sudah selesai menangis? Sudah. Kalau sudah, mari kita bicara harga. Aku akan bicara terus terang. Hei, Wang, kau menghina anakku duluan, lalu mengajukan syarat padaku. Jika aku sudah menyebutkan harga, dan kau berani bicara satu kata pun lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu terbang. AMPH. Asal jangan sentuh orang-orang keluarga Wang, aku tidak akan membantah. Bagus. Pertama, memukul anakku. Aku mau keuntungan keluarga Wang selama setahun. Kedua, kau melukai hewan suci keluargaku. Aku mau keuntungan kalian selama 5 tahun. Kau merusak reputasi keluarga Chu. Aku mau keuntungan kalian selama 10 tahun. Kau sekalian saja merampok. Keluarga Wang kami selama 16 tahun. Tidak makan tidak minum, bekerja gratis untukmu? Ling Er, jangan emosi. HMPH. Bukan cuma keuntungan 16 tahun, kakek akan cari cara. Ditambah nyawa bocah ini. Apa? Ini untukku? Bukankah sudah dibilang tidak mau orang, hanya mau uang? Kenapa sekarang mau nyawa suamiku? Kau bermimpi. Tidak ada satupun anggota keluarga Wang yang boleh kurang. Kepala keluarga Chu, kau yakin ini untuknya? Memangnya siapa lagi? Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakek, ayah, kalian pikirkanlah caranya. Kalau bicara uang, aku memang agak pusing. Tapi kalau bicara MU Chen ini, hehe, kakek langsung merasa jauh lebih lega. Maksudnya apa? Kenapa rasanya? Kalian semua tahu sesuatu, tapi cuma aku yang tidak. Tidak. Mama, jangan khawatir. Papa lebih hebat dariku. Sangat keren. Mungkinkah? Seberapa hebatnya Xiao Tian? Aku sendiri pun tidak tahu. Kamu ini suka mengatakan hal buruk di awal ya? Dasar menantu tak berguna. Tuanmu yang menumpang itu saja tidak keberatan. Kenapa anjing penjaga sepertimu malah keberatan? Au! Aku akan mengatakan hal buruk di awal. Apapun yang kau inginkan, bisa kuletakkan di depanmu. Termasuk nyawaku. Aku berani bilang kau tidak bisa mengambilnya. Jika kau berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya, akan kuhancurkan kau. Jika kau ingin mengulurkan tangan untuk mengambilnya, akan kuhancurkan kau. Jadi maksudmu, kau hanya ingin menunjukkannya pada kami. Begitu saja? Kenapa kau begitu sombong? Apa dia sedang memakiku? Ayah, putri MU Chen inilah yang memukulku sampai jadi begini. Dia masih sombong begitu. Ayah harus membela aku. Melaporkan aku? Apa aku mengganggumu? Tidak. Siapa yang bilang? Bajingan mana yang bilang begitu? Itu semua perbuatanmu sendiri dan Erha. Aku tidak mengganggu. Sama saja. Ayah, bela aku. Sudah, lihat dirimu yang tidak berguna itu. Ayahmu ini sekarang adalah petarung tingkat super. Jika aku punya senjata dewa di tangan, jangan bilang tak terkalahkan di dunia. Bahkan jika yang mulia abadi atau Raja Iblis datang, aku tetap bisa menantang mereka. Tunjukkan sedikit harga dirimu. Menantu pecundang. Sekarang kau masih berpikir kau bisa mengeluarkan sesuatu. Dan aku, Chu Liang, tidak berani mengambilnya? Betul. Jangan dengarkan dia membual. Dia itu cuma penipu tunjangan lansia. Suami rumah tangga yang cuma makan dan menunggu mati. Apa yang bisa kau keluarkan? Pergi sana. Cepat suruh orang tuamu itu keluar dan bicara dengan kami. Kalau bukan karena Tuan Wang tulus mengakui kesalahan dan bersikeras memberimu kompensasi,
Untuk menebus rasa bersalahnya, aku bahkan tidak akan melihatnya. Apa yang bisa kau keluarkan? Hah? Dasar pengecut. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, istrimu nggak bakal milih ikut aku. Apa katamu? Ini. Tolong. Halusinasi. Ini semua halusinasi. Anjing ini bisa bicara. Mana mungkin anjing bisa bicara? Gue lagi pusing nyari tempat buat ngeluarin seluruh kekuatan gue. Benarkah, Tuan Chu? Ayo main denganku. Yang Mulia Abadi Qinglong. Putri Kaisar, BBU. Tuan Mu Chen, serahkan saja pada kami. Ngapain masih jaga gengsi di saat kayak gini? Tuan, mohon jangan marah. Kami nggak bakal sanggup menanggungnya. Yang Mulia Xiao Tian. Nona Xiao Tian. Cepat bujuk ayahmu. Jangan biarkan ayahmu emosi. Pak, tenang dulu. Kartu ini bisa memanggil seluruh kekayaan para kultivator, sepenuhnya untuk digunakan Tuan Mu Chen. Chu Liang, beraninya kau mengambilnya? Kartu ini bisa memanggil seluruh kekayaan para kultivator iblis. Juga untuk digunakan Tuan Mu Chen. Coba saja kau sentuh. Nggak mungkin. Dia, Mu Chen. Mana mungkin? Sosok yang dihormati kubu baik dan jahat. Ayah. Gimana ini? Yang Mulia Abadi, Anda tidak mungkin akan ikut campur urusan orang lain, kan? Jika aku tidak datang, urusan keluargamu hampir merenggut nyawa semua orang. Yang Mulia Abadi, kau, aku, Chu Liang, mengembangkan keluarga Chu menjadi keluarga terbesar, berkultivasi seni bela diri hingga puncak kaisar bela diri. Semua demi memasuki gerbang abadi di alam ekstrim. Hari ini, kultivasi seni bela diriku telah mencapai puncaknya. Kau tidak datang untuk memberi selamat padaku, menerimaku ke gerbang abadi, malah membela si sampah itu. Sombong. Berani menatap Tuan Mu Chen lagi. Akan kuhancurkan kedua matamu. Yang Mulia Putri Kaisar dari kultivator iblis. Kau adalah sosok hebat yang terhormat, mengguncang sejarah selama hampir 100 tahun. Sosok kejam dalam sejarah, kau juga membantunya. HMPH, aku pernah mengagumi dominasimu, ingin bergabung di bawah bimbinganmu. Aku sekarang sudah di puncak seni bela diri. Apa yang kurang dariku dibanding dia? Kenapa kalian semua memihak padanya? Kebaikanmu tidak cukup. Gerbang abadi tidak menginginkanmu. Lalu ingin bergabung dengan kultivator iblis? Tapi kau takut mati. Kamu tidak punya kesadaran untuk mati demi orang lain, maupun kesadaran untuk bangkit setelah mati. Orang rendahan sepertimu yang hanya bisa menindas yang lemah. Untuk apa aku membiarkanmu hidup? Uang dan nyawa sudah ada di depanmu. Sudah kubilang kalian tidak akan bisa mengambilnya. Kalian pasti tidak akan bisa mengambilnya. Aku beri kalian satu kalimat. Hati-hati dengan perbuatanmu. Kultivasi juga tidak semudah itu. Sejak kamu mulai memintaku menyerahkan istriku kepada putramu, kamu sudah ditakdirkan tidak akan pernah bisa melampauku. Ayah, mari kita minta maaf. Kita kalah. Kita sudah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Selama Gunung Hijau tetap ada, kayu bakar tidak akan habis. Ayah. Tuan Naga Hijau, BBU. Aku salah. Kenapa minta maaf pada kami? Tuan Mu, aku salah. Aku tidak seharusnya merebut paksa. Aku tidak seharusnya menyukai istrimu. Aku buta dan tidak mengenal orang hebat. Aku salah. Aku salah, Tuan Mu. Aku salah. Hei, Chu Tianran. Aku sangat jelas. Nantinya, aku ingin menjalani hidup yang biasa saja. Pasti akan bertemu banyak keturunan keluarga terpandang sepertimu. Kalian ini hanya mengandalkan kekuasaan dan terbiasa menindas orang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Aku juga tidak butuh permintaan maafmu sambil berlutut. Hanya 4 kata untukmu. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Baik. Hari ini kalian banyak orang. Aku mengaku kalah. Semoga Anda bisa berlatih dengan tekun di kemudian hari. Tuan Mu Chen, orang ini tidak tulus. Apa Anda benar-benar akan melepaskannya? Dia jelas-jelas tidak terima. Tuan Mu Chen, basmi kejahatan sampai ke akar-akarnya. Aku akan segera membunuhnya untuk Anda. Tuan Mu Chen, bunuh. Aku salah, Tuan Mu Chen. Aku salah, ampuni aku. Maafkan aku salah. Ampuni aku.
Xiao Tian. Orang ini belum tentu bisa berubah. Jadi, setiap keputusan adalah sebuah pertaruhan. Papa juga tidak yakin. Setiap orang jahat yang dilepaskan, mereka pasti akan bertobat. Jadi, King Long, BBU, kirim keluarga Chu ke Departemen Disiplin. Biarkan hukum yang menghukum mereka. Siap, Tuan Mu Chen. Kupikir kau benar-benar akan menjadi. Tentu saja, aku harus menjadi orang biasa yang patuh hukum. Ingat itu, Xiao Tian? Ingat. Kakak ipar. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa tidak jadi kepala keluarga? Ah, kakak ipar, jangan mengejekku lagi. Kakak akan tetap menjaga kita sebagai kepala keluarga. Siapapun yang jadi, sama saja. Ayo, Kak, kita pulang. Rayakan keluarga baru kita. Oke. Ayah, pulang. Pulang? Pulang, ayo. Bersulang. Ayo. Yang suka minum, minum banyak. Yang tidak suka, silakan saja. Ayo. Ayo. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu ya. Dadah, dadah. Dadah, hati-hati di jalan. Sayang. Cium dong. Hei, jangan ganggu. Aduh, aku mau tidur. Sampai jumpa. Anak pintar. Suamiku, suamiku. Sayang, anak kita sudah tidur. Suamiku, suamiku, gawat, gawat. Jangan panik, pelan-pelan saja. Aku baru saja menerima telepon dari semua cabang. Keluarga Chu kabur, dan mereka membalas dendam dengan menculik kepala keluarga, Nona Wengjie, dan ayah Nona. Bagaimana ini? Ayo. Sialan. Kupikir dengan beberapa sujud dan beberapa permintaan maaf, kita bisa lolos begitu saja. Sialan, bajingan, tidak bermain sesuai aturan. Kita semua terjebak. Mu Chen. Tidak peduli cara apapun. Aku harus membunuhmu. Kemari, kemari. Lepaskan. Lepaskan. Kakek, Ayah, kalian, bukankah kalian sangat sombong kemarin? Chu Tianran, kau ini tidak tahu berterima kasih. Kakak iparku masih ingin memberi kalian jalan keluar. Sialan, kita malah di penjara. Ini jalan keluar apa? Uang kita. Semuanya hilang. Apa si brengsek iparmu itu tidak pernah bilang? Semua ini pertaruhan, hanya saja dia kalah taruhan. Dia meremehkan tekad kami. Gue akan lawan lu sampai mati. Gue akan lawan lu sampai mati. Ayah, tolong aku. Kakek, Menyesal, kan? Ah. Benci Mu Chen, kan? Kalau saja dia menghabisiku kemarin, kalian tidak akan menderita hari ini. Ayo, bilang padaku. Mu Chen itu brengsek tidak berguna. Kalau bilang, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Mu Chen mengirim kalian untuk diadili. Dia melakukan hal yang benar. Kalian memang pantas dicemooh semua orang. Pergi sana. Xiao Jia. Cari mati, ya? Xiao Jia. Chu Tianran, kau binatang. Kalau berani, hadapi aku. Tentu saja gue akan menghadapi lu. Paman, Wang Suen, kau bajingan. Bagaimana kau memohon padaku dulu? Hah? Putrimu tidak mau ikut denganku. Kau tidak bisa melatihnya dengan baik, lalu mengirimnya padaku. Tuan Muda Chu, aku salah. Aku tak seharusnya mengecewakan putriku. Paman, Hadapi aku saja, oke? Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Membunuhmu itu terlalu mudah. Pada akhirnya, semua ini karena kalian. Dua orang tua bangka ini. Tahu keluarga Chu akan. Seharusnya kalian serahkan saja baik-baik.
malah bikin kami harus merebutnya sendiri. Presdir Chu, kumohon, lepaskan ayahku dan Xiao Jie. Aku mohon padamu. Diam kau, punya sedikit harga diri dong. Ayah, Justru kau yang punya harga diri. Weng tua, anakku, beri mereka pelajaran. Siap. Xiao Jie. Katakan Mu Chen itu sampah tak berguna. Kalau tidak, aku akan mencekiknya. Ah, Tidak mau bilang, ya? Kalau begitu, aku benar-benar akan mencekiknya. Berani kau? Berani kau. Kenapa masih bengong? Hentikan dia. Para preman keluarga Chu ini benar-benar terlalu meremehkan diri sendiri. Kalian berdua bajingan. Sudah masuk, masih belum kapok? Jalan hidup tidak diambil, malah cari mati. Cari mati. Aku tahu jika aku dikirim lagi oleh kalian, atau jatuh ke tangan kalian, semuanya akan berakhir dengan kematian. Lebih baik aku menyeret seseorang bersamaku. Chu Tianran, sebelum kau bertindak, aku bisa memenggalmu 10 kali. HMPH, Yang Mulia Abadi Qinglong. Aku tahu kau bisa membunuhku. Aku ini petarung tingkat super. Tapi aku jamin, kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Jangan terlalu sombong. Bagaimana kalau aku ikut? Kalau itu, aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia adalah kerabat Mu Chen. Aku tidak peduli. Kau berani adu cepat denganku. Lihat siapa yang lebih cepat. Kau menyelamatkan atau aku memenggal. Kau. Apa? Kau? Kalau tidak berani, minggir sana. Meskipun kami mundur, apa kau bisa lari dari Mu Chen? Kau mau bersembunyi di mana? Bersembunyi? Trik murahan seperti ini tidak akan mempan pada Mu Chen. Kau tidak berpikir dengan sandera. Kau bisa menyingkirkan Mu Chen, kan? Aku susah payah menculik para. Sampah ini hanya untuk menunggunya. Tepat sekali, Tuan Mu Chen sedang menunggumu. Kenapa? Kau pikir aku tidak berani pergi? Dengar-dengar kau mencariku? Mu Chen, kau membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku mencarimu. Bukankah kau bilang aku tidak bisa mengambil apapun darimu? Kalau begitu, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apakah aku bisa mengambil kekuasaanmu, uangmu, dan nyawamu? Ayah, kakek, Kau kan tidak berkultivasi. Kenapa kau datang? Kau bahkan membawa anak. betul. Kakak ipar. Cepat bawa kakak dan anak menjauh. Ini berbahaya. Mu Chen. Bagaimana bisa kau membawa ibu dan anak ini ke sini? Kalian tidak tahu bagaimana temperamen Xiaoling? Astaga, demi Tuhan. Aku benar-benar tidak berniat membawa mereka berdua ke sini. Aduh, aku yang bilang pada Mu Chen, kalau aku ingin ikut, baru dia membawaku. Kalian diculik, aku sendirian di rumah. Mana bisa aku tenang? kakek buyut. Sudah, cepat lepaskan mereka. Tidak ada gunanya lagi menyandera mereka. Aku tidak bercanda denganmu. Chu Liang, secara harfiah, tidak ada artinya. Jangan coba-coba main-main denganku. Sekarang orangnya ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Sebaiknya kau patuh sekarang. Dengarkan baik-baik permintaanku. Mu Chen, aku tahu kau punya koneksi. Tapi apa kau yakin? Aku sudah tanya kakek. Mereka, termasuk Tuan Naga Hijau, belum pernah melihatmu bertindak serius. Aduh, sayang, tenang saja. Mereka belum pernah melihatku bertindak. Karena kalau aku terus berpura-pura, akan sangat canggung. Jadi, aku jamin tidak ada masalah. Dengarkan aku dulu. Pertama, Naga Hijau dan Putri Kaisar harus memberiku surat pembebasan. Kembalikan keluarga Chuku seperti semula. Kau sudah bangun? Kau tutup mulutmu, sialan. Kau sialan. Biarkan dia bicara. Kedua, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Aku akan membuatmu benar-benar menjadi pecundang. Aku hanya memberimu 3 hitungan. Hitung. Bagaimana kalau putriku yang bantu hitung? 3. Apa penjahat memang tidak suka bertindak? Kapan kamu? Mu Chen,
Kalau ada kamu, tidak ada aku. Apa kamu pantas? Ayah, tidak apa-apa? MU Chen. Sepertinya aku masih sedikit tidak terbiasa. Atau, aku harus menganggapmu lebih kuat lagi. Mama, kamu tidak ganti papa lagi? Anak ini, sekuat apapun, Mama tetap bisa memukulmu. Istriku, aku tidak bohong kan? Benar-benar tidak ada kesempatan untuk serius, ya. Ayah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan ayahku. Dasar binatang. Lepaskan ayahku. Dasar binatang. Mama, kakek buyut. Ada apa? Pokoknya, semuanya hati-hati. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, ayah. Chuliang, dasar gila. Itu anakmu. Apa kau ingin? Chuliang, apa ini kartu as MU? Cepat hentikan. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu hidup. Aku petarung tingkat super. Aku yang terkuat. King Long. Aku beri kau kesempatan terakhir. Beri aku bukti tak bersalah. Lumpuhkan MU Chen. Kalau tidak, aku jamin tak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Aku tak bisa membiarkanmu hidup. Jangan bergerak. Paman King Long, Bibi Yu, sudah terlambat. Papa, aku tak mau lihat ini. Xiao Tian, cari Mama. Sisa uangnya, serahkan pada Papa. Orang jahat, serahkan pada Papa. Cepat pergi. Manusia rendahan memang yang paling kejam. Aku sampai tak tahan melihatnya. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Kodok penelan langit. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Kodok penelan langit. Ini bukan waktunya bercanda. Kalian tak perlu bergerak. Karena Chu Tianran sudah tak tertolong lagi. Nak, Ayah, ikut ayah. Kuasai semua makhluk hidup. Oke? tidak, tidak. Ayah, Benar. Aku ingin orang-orang menyembahku. Aku hanya perlu membunuh kalian semua. Aku adalah penguasa dunia. Aku bahkan lebih gila dari itu. Aku akan mencarikan lagu terobsesi untukmu. Bisakah kau bunuh diri saja? Tuan MU Chen. Tidak perlu membuang waktu dengan sampah ini. Aku pasti akan membunuhnya. Ada apa? Aliansi kebaikan dan kejahatan semakin sering terjadi. King Long, serang bersama. sudah terlambat. Nak, kau benar-benar kuat. Pedang yang bagus. Sekarang giliranmu. Kau pindah tempat. Sebaiknya kau patuh. Orang ini tidak bercanda denganmu. Kenapa kau bicara dengan orang mati? Tidak mungkin. Aku petarung tingkat super. Bagaimana mungkin kau melampauku dalam kekuatan fisik? Kalau bukan karena anakku masih kecil, memenggalmu itu sudah sewajarnya. Pertanyaan yang kutanyakan adalah, bagaimana mungkin kau bisa melampauku? Wah. Jar. Nya. Kenapa? Aku jelas-jelas sudah. Jelas-jelas sudah. Sialan. Dasar sampah. Berikan semua kekuatanmu padaku. Kau bajingan. Lihat betapa hebatnya aku sekarang, kan? Ini hanyalah sisa kekuatanku. RH. Serang. Kau tidak mau mengotori tanganmu, aku juga tidak mau mengotori mulutku. Serang.
Cih, 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 kotor sekali. Suamiku, Semuanya sudah berakhir. Istriku. Keponakan kecilnya menyenangkan, kan? menyenangkan, suamiku. Ayo kita buat adik untuk Xiao Tian. Akhir-akhir ini agak terburu-buru ya? Istriku. Lain kali saja. Aku punya adik.